Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Liputan 9. Pagi. Kita akan menerangkan tentang BPJS. Mungkin ada beberapa narasumber kita yang bisa menjelaskan tentang BPJS. Kepada narasumber, siapa yang ingin menjelaskan? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu BPJS. BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah memberikan sumbangan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. BPJS juga melakukan program inisiasi yang dimulai sejak 2014. BPJS bekerja sama dengan Kemenkes atau Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah untuk supaya seluruh rakyat Indonesia mendapatkan BPJS Kesehatan. Sekian. Mungkin ada lagi yang mau pada narasumber kita yang mau menambahkan? Ada lagi? Baiklah, saya akan mau menambahkan. BPJS Kesehatan melakukan juga sosialisasi guna untuk mengedukasi masyarakat. Mungkin ada lagi yang ingin menjelaskannya pada narasumber laki-laki kita? Informasi yang diberikan pun masih berulang untuk dapat meletakkan kesadaran dan loyalitas terhadap program jaminan kesehatan. Ada lagi? Gimana? Untuk para pemirsa yang dari tanah air, ada yang ingin bertanya? Yang dari rumah ada yang ingin bertanya? Oh iya, kepada Bapak Farhan, apa yang ingin dipertanyakan? Pada Ibu Najwa, apakah keuntungannya dari kita menggunakan BPJS Ibu Najwa? Pada narasumber ada yang ingin menjelaskan? Oke, baiklah. BPJS membantu rakyat miskin untuk ketika yang sakit, melahirkan maupun beberapa penyakit itu. Ketika kita datang ke rumah sakit, hanya menunjukkan kartu BPJS, kita dapat BPJS dapat membiayai rumah sakit kita tanpa harus membayar langsung. Udah? Tidak ada lagi yang ingin menjelaskan? Mungkin dari narasumber laki-laki kita ada yang menjelaskan lagi tentang BPJS kembali. Baiklah, saya akan memberikan pendapat tentang BPJS ini. BPJS ialah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang tentunya sudah memberikan sumbangan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin meningkat. Terutama ketika seseorang sedang sakit. Kepala BPJS, Fahmi Idris, menganjurkan untuk menggunakan program kesehatan tersebut. Setidaknya dengan adanya BPJS ini, rakyat tidak jatuh miskin karena mengeluarkan uang yang terlalu banyak untuk membayar rumah sakit. Program ini sudah dimulai sejak 2014 dan BPJS terus melakukan sosialisasi guna mengedukasi masyarakat. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih pada Bapak Adi. Ada yang ingin menambahkan lagi? Tepuk tangan dulu untuk para narasumber kita. Baiklah, kepada pemirsa ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menghubungi nomor kita yang ada di bawah 0812 0085, ada yang ingin menghubungi? Oke, kepada Bapak Ardiansa, apa yang ingin dipertanyakan? Saya dari Bapak Ardiansyah akan bertanya, apakah dalam BPJS itu bisa digunakan secara berulang-ulang dalam kehidupan kita? Oke, kepada narasumber ada yang ingin menjelaskan apa BPJS itu bisa digunakan secara berulang-ulang? Narasumber ada yang bisa menjelaskannya? Tentu saja bisa. Selagi BPJS itu masih hidup, maka BPJS terus bisa berulang kali untuk dipakai. Ada lagi yang ingin menambahkannya? Lagi masih hidup, BPJS itu ada bayarannya per bulan. Misalnya dibayar dengan uang secara langsung, maka dia bisa berjalan berulang-ulang kali.
Ada lagi yang ingin menambahkan narasumber kita? Baiklah, saya akan menambahkan. Jika BPJS iurannya setiap bulan tidak dibayar, maka BPJS itu akan dinonaktifkan, sehingga BPJS tidak bisa dipakai untuk berobat dan tidak bisa dipakai untuk masalah kesehatan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Ingin menambahkannya? Ya, tak. Kepada pemirsa ada yang ingin lagi bertanya? Kepada Bapak Egi, apa yang ingin dipertanyakan? Ya, saya ingin bertanya, di mana bisa mengurus BPJS itu, Bu Najwa? Pada narasumber ada yang menjelaskan di mana BPJS bisa dibayar? Saya akan menjelaskan. BPJS dibayar di perusahaan kesehatan BPJS. Ada lagi yang ingin menambahkannya? Selain itu, BPJS juga bisa dibayar di kantor BPJS yang berada di Jalan Kaya Setuju. Oke, kepada pemirsa ada lagi yang ingin bertanya? Bapak Rehan, apa yang ingin dipertanyakan? Saya ingin bertanya, apakah BPJS berani membayar harga rumah sakit yang sangat mahal? Para narasumber, apa ada yang bisa menjelaskannya? BPJS bisa membayar orang yang sedang sakit dan bisa membayar. Oke, ada lagi yang ingin menambahkannya? Saya akan menambahkan sedikit dari pertanyaan yang sudah dijawab. Sepertinya BPJS itu tidak membayar semua bayaran yang harus dibayar ke rumah sakit, sehingga tidak bisa melunasi semua bayaran yang harus dibayar. Misalnya dengan harga yang sangat mahal, BPJS tidak membayar semua, hanya separuh yang bisa dibayar oleh BPJS. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah, tidak ada lagi yang ingin menambahkan? Saya akan menambahkan. Dan karena itu, pemerintah agar membuatkan BPJS agar bisa membantu rakyat tidak mampu. Sudah, pada narasumber kita ada lagi yang ingin menambahkan? Ada yang ingin bertanya? Oh iya, kepada Ibu Sapana, apa yang ingin dipertanyakan? BPJS bisa digunakan di rumah sakit mana aja? Kepada narasumber bisa menjelaskan? Ya, kepada Ibu Rizka boleh dijelaskan? Ya, bisa. Di rumah sakit apapun bisa dibayar dengan BPJS. Sekian. Udah? Iya, ada lagi? Mungkin kepada narasumber kita ada yang ingin menambahkannya? Sebelumnya, seluruh rumah sakit belum tentu menggunakan BPJS. Namun, sekarang ini karena ekonomi semakin sulit, maka pemerintah mewajibkan seluruh rumah sakit untuk menggunakan BPJS. Pemerintah mewajibkan seluruh rumah sakit menerima pasien yang menunjukkan BPJS lagi kartu BPJS itu masih aktif. Sekian. Ada lagi narasumber kita yang mau menjelaskannya? Menambahkannya? Gak ada. Kepada pemirsa ada yang ingin bertanya? Oh, Ibu Kela, apa yang ingin dipertanyakan? Saya akan menanyakan bagaimana BPJS melakukan sosialisasi terhadap program jaminan kesehatan nasional. Mungkin ada yang bisa menjelaskannya? Saya akan menjelaskannya. Informasi yang diberikan pun mesti berulang untuk dapat meletakkan kesadaran dan loyalitas terhadap program jaminan sosial. Ada lagi yang ingin menjelaskannya? Lah, saya akan menjelaskannya. BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi guna untuk mengedukasi masyarakat dan mengetahui tentang BPJS. Ada lagi yang ingin menambahkan narasumber kita? Pemirsa, ada lagi yang ingin bertanya? Kepada Bapak Egi, apa yang ingin dipertanyakan? Baik, Bu Najwa, saya BPJS itu sama tidak dengan asuransi jiwa, Bu Najwa? Kepada narasumber kita, ada yang bisa menjawab BPJS itu sama atau tidak sama asuransi? Ada nggak? Sedapat saya BPJS itu dengan asuransi itu berbeda, karena BPJS agar bisa membantu rakyat miskin ke rumah sakit yang tidak bayar. Saya akan menambahkan jawaban dari Bapak Jaki.
Menurut saya BPJS itu harganya lebih terjangkau. Berbeda dengan asuransi yang harganya lebih mahal. BPJS hanya terfokus dengan kesehatan, sedangkan asuransi cakupannya lebih luas. Ada yang kesehatan, asuransi jiwa, maupun lainnya. Sekian yang ingin dapat saya sampaikan. Ada lagi yang ingin menambahkannya kepada narasumber? Nggak ada. Pemirsa, ada lagi yang ingin bertanya? Ibu Pija, apa yang ingin bertanyakan? Sejak kapan program inisiasi pemerintah BPJS Kesehatan itu dilaksanakan? Kepada narasumber kita, ada yang ingin menjelaskan? Kalian? Saya akan menjelaskan. Inisiasi pemerintah dengan BPJS telah dimulai sejak tahun 2014. Ada lagi yang ingin menjelaskan? Saya rasa itu cukup. Kepada Pertisa, ada lagi yang ingin bertanya? Kepada Ibu Cinta, apa yang ingin bertanya? Bu Najwa, kalau udah menggunakan BPJS, apakah kita bayar lagi ke rumah sakit? Kepada narasumber, ada yang ingin menjelaskan? Apakah kita jika menggunakan BPJS kita akan membayar lagi di pihak rumah sakitnya? Ada yang menjelaskan? Saya bisa menjelaskan pertanyaannya. Mungkin kalau harga rumah sakit itu tidak terlalu mahal, BPJS membayar semua dan kita tidak perlu membayar apapun. Tetapi jika harga rumah sakit itu terlalu mahal, seperti operasi, mungkin BPJS tidak akan membayar semua dan kita akan membayar sedikit ke rumah sakit. Ada lagi yang menambahkan pihak perempuannya? Cukup? Oke. Pemirsa, ada lagi yang bertanya? Kepada Bapak Ardiansyah, apa yang ingin dipertanyakan? Saya ingin bertanya, apabila BPJS sudah tidak bisa digunakan lagi karena tidak bayar lagi, apakah bisa dihidupkan lagi BPJS-nya? Pada narasumbernya ada yang ingin menjelaskan? Sepertinya bisa, dengan dibayar tundangan yang harus dibayar semuanya. Oke, sekian, terima kasih. Kepada pemirsa, ada lagi yang ingin bertanya? Kepada Bapak Habi, apa yang ingin dipertanyakan? Mengapa pemerintah membuat BPJS Kesehatan? Kepada narasumber, ada yang ingin menjelaskan kenapa pemerintah menjalankan menggunakan BPJS? Saya akan menjelaskan. Pemerintah membuat BPJS karena pemerintah melihat rakyat yang kurang mampu yang tidak sehat ke rumah sakit itu membayarnya dengan mahal. Jadi rakyat yang tidak mampu terpaksa mengeluarkan biaya yang seharusnya untuk makan dia. Sekian, terima kasih. Ada lagi kepada narasumber? Tidak ada, oke. Kepada pemirsa, ada lagi yang ingin menambahkan mengapa pemerintah menyarankan untuk menggunakan BPJS? Kepada Bapak Farhan, apa yang ingin disampaikan? Paling tidak orang bisa berlindung supaya tidak jatuh miskin saat sakit. Ada lagi pemirsa? Ya, Bapak Egi? Pemerintah membuat BPJS untuk berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemirsa, ada lagi yang ingin bertanyakan? Ya, Bapak Pepio, apa? Berapakah bayaran BPJS per bulannya? Pada narasumber ada yang ingin menjawabnya? Menurut saya, biaya itu tergantung dengan kelas berapa yang ia pilih. Kita kelas 1 biasanya itu harganya lebih mahal. Kelas 2 itu harganya sedang. Dan kelas 3 itu hanya untuk orang yang tidak mampu. Harganya lebih terjangkau. Sekian. Jika narasumbernya ada lagi yang ingin menjelaskannya? Sudah? Dan mungkin untuk iuran per bulannya dijelaskan kepada Ibu Nala, tergantung kelas yang dipilih dan masyarakatnya pemilihannya. Jika milik kelas 1 mungkin dia lebih tinggi tarafnya, kelas 2 dia mungkin ya sesuai dengan tarafnya sedang. Jadi kalau kelas 3 itu dia lebih terjangkau dan murah
untuk rakyat-rakyat yang kurang mampu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya kepada pemirsa? Ya, Bapak Fahri. Apakah BPJS hanya di bidang kesehatan? Apakah BPJS itu cuma ada di bidang kesehatan? Silakan Bapak Jaki. Ya, karena BPJS itu untuk membantu rakyat-rakyat yang sedang sakit. Sekian. Ada lagi yang bisa menjelaskannya? Pihak perempuannya? Gak ada? Oke. Ada yang ingin bertanya pemirsa? Bapak, Ibu Sapana, ada yang ingin apa yang ditanyakan? Bagaimana kita tahu kalau kartu BPJS itu aktif atau tidak aktif? Sumbernya? Gimana kita cara mengetahui BPJS itu masih aktif atau tidak? Dengan bayaran yang kita bayar. Maka dari itulah kita tahu kalau BPJS itu sudah dibayar, maka BPJS itu sudah aktif. Ada lagi yang ingin menambahkan? Sudah? Sudah cukup? Oke. Pemirsa, ada lagi yang ingin bertanya pada Ibu Kela? Apakah kalau kita tidak membayar BPJS akan kena denda? Kepada narasumber ada yang ingin menjawab? Saya akan menjelaskan. Ya, dipersilakan. Yang tidak membayar iuran tiap bulan BPJS tidak akan kena denda. Tapi kartu BPJS-nya akan mati. Sekian. Ada lagi yang ingin dipertanyakan atau yang ingin menjelaskan pada narasumber? Sudah siap? Sudah? Ada lagi pemirsa yang mau dipertanyakan? Ada yang belum mengetahui tentang BPJS? Kepada Bapak Farhan, apa tadi yang ingin dipertanyakan? Bagaimana konsep pemerintah menjalankan program sosial di dalam bidang kesehatan? Bapak, ibu-ibu ada yang ingin menjelaskan narasumber kita? Saya akan menjelaskan. Pemerintah mengusung konsep dengan solidaritas nasional alias gotong royong sehingga semua orang memiliki kesempatan untuk sehat. Sekian. Ada lagi yang ingin menambahkannya? Narasumber kita? Sudah? Oke, kepada sumber terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang tentang BPJS, dan pemirsa mungkin ada yang memahami tentang BPJS dengan luas. Terima kasih kepada narasumber, dan untuk pemirsa ada yang ingin menyampaikan pendapat tentang BPJS, memahami pengalaman tentang menggunakan BPJS dan lain-lain ada? Ya, kepada Bapak Egi, siapa? Ya, saya bisa mendapatkan kesehatan fasilitas yang lebih tinggi dan menghasilkan. Sekian, terima kasih. Kepada pemirsa ada lagi yang ingin menambahkan pengalamannya menggunakan BPJS? Ya, Ibu Kesia, apa lagi yang ingin pengalamannya apa? Dengan adanya BPJS, saya merasa terbantu dan saat sakit saya tidak takut lagi ke dokter. Sekian, terima kasih. Oke, pemirsa ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, kepada Bapak Ardian silahkan, dipersilahkan. Saya akan memberi pendapat tentang pengalaman BPJS. Fasilitas yang diberikan oleh BPJS itu bagus tentang pengobatannya. Tapi yang sayangnya ketika menggunakan BPJS itu lebih didahulukan orang yang membayar secara langsung daripada orang yang membayar secara dengan BPJS. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin nanti dari pihak BPJS-nya bisa memperbaiki pekerjaannya, kinerjanya. Ada lagi yang ingin menyampaikan pengalamannya? Oke, jika tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pengalamannya, mungkin terima kasih kepada kru-krunya, narasumber yang telah menyampaikan tentang BPJS, dan pemirsa yang sudah ingin mendengarkan dan mungkin ada yang mengetahui tentang BPJS sekarang. Dan terima kasih, saya tutup acaranya. Wassalamualaikum.